check and balance. Ada kritik dalam pelaksanaan. Walaupun dikritik berbagai-bagai, beberapa hari lalu Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak ingin melihatnya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Terkait dengan pertanyaan Pak Yusuf Kala tentang bagaimana cara mengkritik agar tidak dipolisikan, kami akan menjawab sebagai berikut. Presiden Joko Widodo sesuai dengan sumpah beliau pada periode kedua di depan MPR 20 Oktober 2019 selalu tegak lurus terhadap Undang-Undang Dasar 45 dan peraturan perundang-undangan yang Polri harus panggil JK untuk klarifikasi tuduhan kejinya. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala menebar fitnah yang sangat berbahaya bagi bangsa dan negara ini pada acara peluncuran mimbar demokrasi kebangsaan fraksi PKS DPR RI, sekaligus diskusi digelar daring di kanal PKS TV dan sejumlah akun medsos fraksi PKS DPR. Lalu apa tuduhan keji JK? Harus ada checks and balances, ada kritik dalam pelaksanaannya. Walaupun mendapatkan berbagai kritik beberapa hari lalu, Presiden mengumumkan silahkan kritik pemerintah. Tentu banyak pertanyaan bagaimana cara mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita, demikian kata mantan Wapres Yusuf Kala. Kalimat fitnah keji JK terletak pada bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Kalimat ini sangat singkat tetapi punya daya fitnah yang sangat luar biasa. JK mengkonfirmasi tuduhan para oposisi selama ini bahwa pemerintah atau penguasa adalah anti kritik alias otoriter. Polisi akan memanggil orang-orang yang mengkritik pemerintah, atau bisa juga dikatakan bahwa yang ditangkap dan dipanggil polisi selama ini dalam kaitannya dengan perbedaan pandangan dengan pemerintah adalah orang-orang yang kritis terhadap pemerintah. Ini sangat berbahaya. Berbahaya sebab publik bisa saja beranggapan bahwa polisi akan memanggil pengkritik pemerintah. Berbahaya sejak publik bisa saja takut bersuara, sementara pemerintah sebenarnya sangat terbuka kepada kritik. Berbahaya sebab bukan tidak mungkin karena merasa kebebasannya seolah direnggut, masyarakat lalu berontak terhadap pemerintah. Padahal faktanya tidak ada satupun ditangkap ataupun dipanggil polisi karena mengkritik pemerintah. Coba saja sebutkan tentu saja oposisi yang dipanggil karena mengkritik pemerintah. Anda tidak akan menemukan. Polisi memang menangkap dan memanggil beberapa orang yang selama ini bertentangan dengan pemerintah. Mereka memang juga setiap saat mengkritik pemerintah. Tetapi alasan pemanggilan ataupun penangkapan bukanlah karena kritik yang mereka sampaikan, melainkan karena kasus pidana yang tidak ada hubungannya dengan kritik terhadap pemerintahan itu. Katakanlah Bahar Smith, dia memang kritis bahkan mencaci-caci pemerintah. Tetapi dia ditangkap bukan karena kritiknya terhadap pemerintah, melainkan karena melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur. Apakah menurut JK pelaku kekerasan terhadap anak di bawah umur tidak pantas untuk ditindak oleh penegak hukum? Contoh lain yang sangat ekstrim adalah Rizik Syihab yang juga salah satu pengkritik, atau lebih tepatnya adalah pencaci maki pemerintah. Dia ditangkap dan diproses hukum bukan karena kritikannya, melainkan karena tindak pidana lain yang berkaitan dengan perlawanan terhadap aparat dan terkait wabah penyakit, bukan karena kotornya mulut Rizik, melainkan karena melanggar hukum. Kita sajikan juga contoh pengkritik setiap pemerintah, ada Said Didu, Tengku Zulkarnain, Fadlizon, Fahri Hamzah, Refli Harun, Din Samsudin, Gatot Nurmantio, dan kader-kader PKS sendiri. Tidak satupun di antara mereka dipanggil dan ditangkap karena kritikan mereka. Mulut mereka ini masih bebas berbusa sampai sekarang. Bila dikonfrontasi dengan fakta yang ada, JK perlu mengklarifikasi pernyataannya. Jika JK sendiri tidak mau mengklarifikasi sendiri, maka kepolisian harus bertindak. Sebab ini adalah tuduhan serius terhadap Polri sebagai penegak hukum. Ini bukan hanya soal citra buruk Polri yang jadi alat penguasa membungkam pengkritik, tetapi juga demi meluruskan persepsi publik. Yang seperti ini tentu tidak bisa dibiarkan sekalipun JK seorang mantan wakil presiden. Justru seharusnya mantan wakil presiden harus menjadi negarawan.
Negarawan adalah dia yang berbicara atas dasar kebenaran fakta dan konstitusi negara, bukan malah menjadi pemantik kegaduhan yang tidak penting. Atau siapa tahu juga selama dia menjadi wakil presiden, menjadikan Polri sebagai alat kekuasaan untuk membungkam pengkritik penguasa. Bukan tidak mungkin dia berbicara sesuai dengan pengalamannya, sekalipun pengalamannya tidak sama dengan fakta yang ada sekarang. Fitnah dan tuduhan keji seperti ini tidak bisa dibiarkan. Pernyataan JK ini bukan lagi soal asumsi dan bukan pertanyaan atas suatu keadaan di negara ini. Yang dia sampaikan itu adalah suatu kesimpulan bahwa selama ini, menurut JK, pengkritik penguasa dipanggil polisi. Untuk itulah polisi harus mempertanyakan itu kepada JK. Jangan karena dia mantan wakil presiden, lalu seenaknya saja menuduh dan menfitnah. Salam dari Rakyat Jelata. Artikel ini ditulis oleh Mora Sifu dan terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani, kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Dulu Maluku Utara dianaktirikan. Dengan adanya Jokowi bekerja untuk membangun dan terus membangun. Sekarang kami Maluku Utara sudah menjadi anak sungguhan yang selalu diperhatikan. Jokowi, rakyat membutuhkanmu. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih